Dan untuk membahas perpanjangan 2 hari gencatan senjata ini, kita telah terhubung dengan Ketua Presidium Mercy, ada Bapak Sarbini Abdul Murad. Selamat malam Pak Sarbini, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Malam. Pak Sarbini, bagaimana tentunya Mercy memanfaatkan tambahan 2 hari gencatan senjata di Gaza ini? Ya Mbak, ini satu hal yang patut kita mengapresiasi, Mbak, ada tambahan 2 hari gencatan senjata, dan walaupun sebenarnya juga tidak cukup untuk bisa mendistribusikan bantuan-bantuan kemanusiaan di Santero Gaza, karena bagian utara belum tentu aman bagi truk-truk untuk bisa ke sana, karena saya dapat informasi bahwa jatah untuk utara itu lebih sedikit, dan kemudian bahan bakar yang memang diizinkan untuk bisa disalurkan. Pertanyaannya adalah apakah rumah sakit Indonesia bisa memakai bahan bakar yang memang pada hari ini tidak bisa difungsikan lagi. Dan ini hal yang saya pikir hal yang sulit juga untuk bisa mengaktifkan kembali rumah sakit Indonesia dan beberapa rumah sakit seperti rumah sakit Ashifa dengan bahan bakar yang tersedia. Ya, mudah-mudahan ini adalah langkah maju yang kita mengharapkan ke depan, bukan hanya 6 hari, tapi juga gencatan senjata permanen dan pasukan Israel bisa ditarik dari Gaza. Baik. Sehingga masyarakat Gaza bisa hidup normal seperti sedia kalanya. Baik, ini kalau kita lihat Menteri Luar Negeri sudah mendorong PBB untuk membuka akses lebih luas penyaluran bantuan. Mengingat bahwa bantuan yang masuk ini tidak cukup, tapi praktek di lapangannya seperti apa yang Anda terima? Informasi yang kami terima, Mbak, memang untuk daerah selatan dan tengah ini bisa tersalurkan bantuan-bantuannya, dan ini bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. Tapi kalau untuk utara, Mbak, itu ya sedikit agak kewalahan, karena memang akses ke sana itu agak terganggu, di mana bangunan-bangunan yang pada runtuh, kemudian pengungsi di Jabaliyah itu belum tentu bisa mendapatkan makanan, karena akses ke arah sana agak sedikit terganggu. Tapi saya pikir ini bisa diatasi kalau misalnya Israel tidak mencoba menghalangi beberapa pasokan seperti solar misalnya, yang ini juga dibutuhkan oleh pengungsi di Jabaliyah. Dan saya pikir ini harus ada pemerataan yang benar-benar diberikan ruang oleh Israel, karena kita ketahui bahwa utara itu adalah palagan tempur Israel dan dibatasi sekali akses dari selatan ke utara. Baik. Dan sebab itu yang harus benar-benar diberikan akses oleh Israel, karena saya dengar informasi tadi juga bahwa Israel telah melakukan penyerangan pemboman di daerah timur dan barat di Gaza. Ini kan juga membawa bantuan yang akan menyalurkan bantuan. Pak Sarbini, tapi menurut Anda tadi dengan minimnya akses dan beberapa tantangan lainnya, kalau kita lihat jadi atau menurut Anda dan informasi yang Anda dapatkan, prioritasnya lebih baik kemana? Apa yang menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan ini, Pak? Sebenarnya semua prioritas ya, Mbak, ya, semua prioritas makanan prioritas ya, semua prioritas. Tapi yang sekarang hari ini masalah obat-obatan, contohnya obat-obatan, Mbak, ya. Sekarang rumah sakit kan tumpul di rumah sakit selatan ya, di utara kan pada berantakan semua rumah sakitnya. Kemudian gas, semua generator semua rusak. Jadi kalaupun disalurkan ke rumah sakit Ashifa, misalkan rumah sakit Indonesia, ini kan nggak butuh lagi sekarang, nggak bisa kita menggunakan atau memfungsikan lagi, karena memang kerusakan begitu parah. Dan sebab itu memang dalam hal ini untuk obat-obatan pada rumah sakit tertentu yang harus dipulkan, misalnya rumah sakit Al-Nasir, rumah sakit Eropa, atau rumah sakit anak RNTC, mungkin itu bisa disalurkan. Tapi rumah sakit Ashifa yang besar-besar untuk hari ini belum bisa menampung obat-obatan itu, karena situasi kondisi yang sangat tidak memungkinkan pada hari ini. Oke, Pak Sarbini, tadi tidak memungkinkan. Tadi Anda katakan tidak memungkinkan bila rumah sakit Indonesia di Gaza ataupun Ashifa ini untuk berfungsi kembali karena kondisi yang memang cukup parah di sana. Tapi bagaimana tentunya update terkini dari relawan kita di Gaza yang kita tahu ada 3 relawan kita di sana. Apakah dengan adanya gencatan senjata ini menjadi sebuah momentum mereka untuk kembali ke Indonesia atau seperti apa? Memang kita bersyukur ya, Mbak, ya, memang mereka bisa dievakuasi dari rumah sakit ke selatan ya. Pada awal kita agak mencemaskan kondisi mereka karena 11 hari mereka tidak ada informasi, dan sekarang mereka berada di salah satu madrasah di Khan Yunis, di Rafah namanya, madrasah Jenin ya. Dan sekarang mereka sudah melakukan aktivitas kemanusiaan dalam skop yang kecil ya. Dan kemudian memang ada keinginan dari salah satu daripada
relawan kita yaitu Mas Farid yang untuk minta untuk dievakuasi ke luar Gaza. Karena dalam hal ini kita memberikan opsi kepada ketiga mereka itu apakah mereka mengevakuasi atau tetap di Gaza untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Dan memang DPU telah memberikan opsi ini dan meminta kita untuk bisa mengkomunikasikan kepada ketiga relawan kita. Dan sebab itu kami mengatakan kepada tiga relawan, ini keputusan kalian ada pada kalian, semua ada pada kalian, dan pertimbangkan masa-masa keputusan yang akan kalian ambil. Maka mereka bertiga itu bermusyawarah, kemudian mengambil kesimpulan bahwa Mas Farid yang akan evakuasi ke Indonesia dan Mas Reza sama Mas Fikri tetap di Gaza untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Memang bukan hanya sekarang, nanti juga sangat dibutuhkan kedua tenaga kedua mereka ini. Baik Pak Sarbini, tentunya terima kasih. Tentunya sama-sama kita berharap semoga gencatan senjata ini berjalan terus sehingga tak ada lagi korban berjatuhan akibat perang ini. Terima kasih Pak Sarbini telah berbincang bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam Pak Sarbini.